warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'in salihin ila yaumiddin, khususan ila jami'i masyayikhi ila muntahum wa Syekh Abdul Qadir Jailani wa furuhi wa usulihi wa masyayikhihi wa ali baitihi wa talamidihi wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dhurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairuhum. Lahumul Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, dumateng para alim, para ulama, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Jetis, Desa Perning, jamaah ingkang rawuh, wabil khusus dumateng para pengurus Jam'iyah Ilmu Tauhid di wilayah Perning, kulluhum ajma'in rahimakumullah. Dalam kesempatan malam hari ini, alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan pada kita untuk bertemu dan bermuajah dalam rangka ta'lim muta'alim, yang khusus malam hari ini kita membahas isi dalam kitab Sirul Asrar yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, yang malam hari ini kita akan bahas bagian bab yang keempat tentang masalah ilmu dan kesempurnaan manusia. Ilmu dan kesempurnaan manusia. Allah dawuh di dalam surat At-Tin, isine dawuh mekaten, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illa. Allah telah menciptakan, aku telah ciptakan manusia dengan sebaik-baiknya rupa, rupa jasmani juga rupa rohani. Tsumma radadnahu asfala safilin, lalu kujatuhkan di dalam serendah-rendahnya. Ini proses manusia. Proses manusia itu seperti itu. Mulai zaman Nabi Adam sampai detik niki nggih ngoten. Intinya manusia itu tidak lepas dari kesalahan, tidak lepas dari kelalaian, tidak lepas dari pendoliman terhadap Allah. Wis,
Lah tentang masalah ilmu juga begitu. Bisa dibuka di dalam surah Ali Imran ayat 7. Huwaladzi utawi Allah iku alladzi zat kang anzala kang nurunake sapa ladzi alaika ing atase sira nurunake alkitaba ing kitab. Jadi di dalam kitab itu telah terisi petunjuk ilmu. Dalam kitab itu ada dua isi. Ada petunjuk ilmu tentang jasmani, ada petunjuk ilmu itu tentang rohani. Kitab yang dimaksud di sini adalah wahyu Allah. Berarti mungguh umat Islam disebut Al-Qur'anul Karim. Iki kitab, di dalamnya penuh dengan ilmu, petunjuk untuk supaya jasmani mau melakukan thariqah iku ada ilmunya. Contoh, jenengan ajenge dahar eneng ilmune, ada ilmunya. Mengapa harus tangan kanan? Terus mengapa harus dimasukkan mulut kok gak lewat hidung? Ada ilmunya. Loh iku kalau orang nggak punya tangan kanan gimana? Punya kiri tok. Kecuali dikecualikan. Kadang nggak punya tangan, kedua-duanya makan ada yang pakai kaki. Nah, yes. Salat ikut thariqah. Ilmuni syariat piye, bagaimana ketika menjalankan thariqah yang berupa sholat itu benar. Akhirnya lewat Al-Quran itulah muncul Al-Quranul Karim, muncul ilmu petunjuk bagaimana sholat miturut syariat yang benar, zakat, puasa, haji, apapun. Tapi sayangnya ada satu kitab yang banyak umat manusia mengabaikan, bahkan epok-epok lalai, opo epok-epok gak ngerti, kula mboten semerap. Ada Al-Qur'anul Qadim yang di dalamnya itu petunjuk ilmu untuk mendidik ruhaniyah. Lah ini dalam ayat lain Allah katakan qad tabayyana rusdu minal ghayy. Sungguh itu dijelaskan untuk bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil, antara yang tersesat dengan yang dapat petunjuk, antara bisikan nafsu dan bisikan Allah, atau satu ajaran yang mengarahkan rohaniyah ini supaya bisa keluar dari belenggunya hawa nafsu. Tapi banyak mereka lupakan itu, sehingga kebanyakan kita umat manusia, khususnya umat Islam,
mengambil ilmunya itu dari sisi muhakamah dohiriyah tadi. Makanya dikatakan minhu iku setengah saking isini kitab ayatun ono piro-piro ayat muhkamatun kang jelas dohiriyah iki Pak nyoto huna utawi ayatum muhkamatun iku umul kitabi disebut pokok kitab. Ini masih sebatas konsep dohiriyah. Akhirnya dengan Quranul Karim ditata kehidupan jasmaniah di dunia itu harus begini begitu, tinggalkan larangan, jalankan perintah. Dan itu juga disusul di dalam as-sunnah atau ijma' qiyas, ijtihadul ulama, memunculnya kitab ini, kitab itu dan lain sebagainya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Berarti di dalam kitab itu mengandung dua ilmu. Satu ilmu muhakkamah, yang kedua ilmu mutasabbihah. Muhakkamah itu kanggo bekali jasmania sampeyan ketika saat menjalankan thariqah yang Allah berikan terhadap kita. Thariqah itu jalan. Contoh sholat itu thariqah, jalan. Tinggal tujuannya kemana? Ingat, kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan tujuan sholat, yaitu bertemu Allah, jikalau ruhaniyah kita tidak dibekali ilmu yang khusus membahas dinut tauhid. Mboten saged. Mboten saged, Pak. Karena surat At-Tin Allah katakan kita posisi ada di tempat yang terpuruk ruhaniyah kita. Makanya tsumma radadnahu asfala safilin, kita dijatuhkan Allah di dalam zona yang serendah-rendahnya, bahkan lebih rendah dari khayawan. Karena ruhaniyah kita terbelenggu oleh hawa nafsu dan atau menjadi budaknya hawa nafsu. Sehingga ketika kita menjalankan syariah di tengah-tengah thariqah, tujuan nggak nyampe-nyampe. Ngapain? Kita sholat tujuannya nyembah Allah. Nyembah Allah. Ya. Dikatakan nyembah yang sebenar-benarnya nyembah itu yang tadi kami sebut sebagai tujuan, harus bertemu, harus bersaksi terhadap yang kita sembah. Ternyata kita nggak begitu, Pak. Malah sebaliknya. Ini dikarenakan kita di tengah-tengah masyarakat muslim hanya dididik tentang ilmu muhakamah, tentang ilmu syariah saja. Sementara ilmu hakikat atau ilmu tauhid itu kita dijauhkan.
dengan bentuk tidak pernah diajarkan, ditaklimkan terhadap kita. Sehingga kita sebagai masyarakat bagaimana mungkin akan bisa melaksanakan tujuan kita bersyariat dan berthariqah untuk bertemu Allah. Nggak bisa. Padahal di dalam kitab Hikam niku di pasal 129-30 tentang sholat. Ini sesuatu fasilitas untuk munajat. Munajat itu takarrub, mendekat untuk bertemu Allah. Ini. Dan ini kalau kita ruhaniyah tidak dibekali dengan ilmu tauhid, mohal laksana ini. Niki gelas niki kok kita tutup dalam posisi isinya gelas itu katakanlah kosong. Kita kasih air, sementara tutupnya tidak kita buka. Apa mungkin air itu bisa sampai di dalam gelas? Nggak bisa. Apalagi tidak pernah dikasih air. Ya tetap kosong, dibuka kosong tiba. Inilah ibarat orang masak gak matang-matang, dibuka ditutup, dibuka ditutup. Oh tadi sampai tahu terus. Wong dadu lho Pak. Wong dadu iku lak wong adang gak mateng. Tahu terus diocok-ocok dibuka. Enggak ditutup, diocok-ocok dibuka, ditutup. Sampai buyar ya ngoten kuwi. Iki wong adang gak mateng. Terakhir nek takoni sapa sing menang? Padha kalahe kabeh. Sing menang warung. Bon. Artinya apa Pak? Lewat muhakamah ilmu syariat itu penting. Karena jasmaniyah kita itu masih di dunia. Inilah bentuk yang dikatakan sebagai hablum minan nas. Ada di sini. Wis. Ini minangka wadah. Lah terus bagaimana caranya ketika kita berthariqah betul-betul nyambung sampai pada tujuannya? Hakikat harus didatangkan. Karena hakikat adalah tujuan yang lurus. Yang hakikat itu lurusnya tujuan adalah makrifat. Istilah orang lapar, pingin tujuannya nyampe, hilang lapari menjadi kenyang, yo harus makan. Ngaten lah. Lapar di depan ada nasi, ya Allah kasih wareg, gak dicandak nasinya, diwasi kok gak wareg tambah luwe karena tidak dimakan. Artinya apa Pak? Ilmu, walaupun ilmu jenengan kali kula iku sampak notok sundul langit pitu, wis notok ngalime notok. Jikalau tidak kita amalkan wujud petunjuk daripada ilmu, jangan harap bisa sampai marifat, nggak bisa. Ilmu yang untuk mendidik tujuan tauhid itu mengandung hidayah. Wujud hidayahnya adalah faham.
nurun mirrabbihi, itu cahaya dari Tuhan, mirabbika saking pangeran sira. Jadi nur bisa dikatakan hidayah. Jikalau ini tidak diteruskan untuk pengamalan, pempraktekan, Rasulullah dawuh al ilmu bila amalin kasajarin bila zamarin. Ilmu yang tidak kau amalkan, laksana kau menanam tumbuh-tumbuhan, nggih muncul gian, nggih ana godhonge dan macam-macam. Tapi ora enek wohe. Nandur jagung ya cukul, menanam jagung cukul, godhonge ya cukul, kembange ya cukul, tapi ora enek wohe. Padahal semua kita manusia menanam sesuatu menunggu buahnya. Ilmu tauhid di sini hakikat untuk menuju makrifat itu diterangkan isi kitab yang nomor 2. Wa ukharu lan minhu iku setengah saking kitab, ukharu utawi kitab liya, mutasabbihatun iku jenenge mutasabbihat. Artine apa? Perkara gaib. Wis hati-hati. Iki ngaji surat Ali Imran ayat 7. Kalau kita rohaniah belum betul-betul paham tentang hakikat makrifat, susah diterima Pak ini. Nggih, kalau yang pas muhakamah mutasabihah itu susah sekali. Intine ngaji kalau wis sampai terhadap la ilaha illa anta, apalagi wa ana, udah ndas niki koyok dikocak, nggak bisa. Akal ini untuk menerima nggak bisa, harus dengan hati. Lah kebanyakan wong ngaji iku nganggo akal, memakai akal. Hati kita tutup, mboten paham, mboten saged. Mutasabbihat itu ayat-ayat Allah, wahyu Allah yang khusus berbicara tentang masalah daqaikul asrar, lembut-lembute rahasia wujudnya Allah. Niki makanya hanya diterangkan sekilas ngeten. Fa ammal ladina mongko anapun utawi wong akeh fi qulubihim ing dalem pira-pira atine alladina iku zaighun, condong terhadap ayat tersebut. Mohon maaf, tetapi mboten ngerti, saweneng ngikuti ayat mutasabbihat terus melakukan sesuatu yang tidak disadari dengan ilmunya. Nggih, mohon maaf, istilah orang tiru-tiru dadi mekanik. Ada mobil nyun sewu nggak iso bunyi,
Entah bagaimana caranya, wis pokoknya aku ikut-ikut seperti mekanik. Ditawandane Pak. Mesin-mesin yang lebat niku dibawongkari, entah. Iki nggak ngerti ilmu. Pengalaman yora, moro tiru. Apa yang terjadi? Tambah rusak. Sama, kita meniru-meniru orang-orang yang hatinya sudah kefanaan selain Allah, kita tiru-tiru. Wah, sing kono laku kok seperti itu, paham gak paham pokoknya niru. Lah inilah maksud ayat di sini, tidak menjadikan benar, bahkan menjadi tersesat. Fayattabi'una, mongko dong ngikuti, niru-niru sapa alladzina ma ing ayat atau ing isine prakteke ilmu tasyabaha kang nyerupani apa maminhu saking ayat ibtigho al fitnati ndadekno fitnah, mencari-nyari muncul satu fitnah, wabtigho at-takwilihi, dan cari-cari takwilane maknane ayat tersebut. Padahal wa ma ya'lamu ta'wilahu lan ora ana sing ngerti apa takwilahu takwiluhu ing takwilane ayat iku illallah, kejaba Allah. Lah ini. Adapun orang-orang yang hatinya condong mengikuti ayat mutasyabihat dan cari-cari takwilannya dan cari-cari fitnah, maka itu tidak menjadi benar, malah menjadi fitnah. Cukup segini tok keterangannya. Sebab yang mengerti takwilan ayat mutasyabihat cuman Allah. Contoh, di dalam Al-Quran ini yang bisa diterangkan, Al-Quran Karim yang diterangkan ayat mutasyabihat, contoh alif lam mim. Sampeyan padahal lak gak arti deh. Ini pandangan syariat. Ayat mutasyabihat ya ayat-ayat sing gak ada artinya. Tapi di tafsir dikatakan al muradu bihi illallah. Yang tahu maksud daripada ayat ini cuman Allah. Ya itu aja udah. Karena akal yang buat mencari maksud, mboten mampu. Coba hati. Ini nanti hidayah. Allah yang akan mendidik jenengan, Allah yang akan langsung jadi guru jenengan. Yang Allah itu ada di dirimu. Lah apa kuwi cari-cari ado guru liya iku. Langsung terhadap siapapun. Tapi konsep ini kalau ditarik cara syariat gak setuju. Karena dalam syariat setujunya kecuali para nabi, para rasul. Selain itu enggak.
Di dalam Al-Quran Rasulullah itu menyatakan sendiri, innama ana basarum mislukum, aku iki padha mek awakmu, sama dengan dirimu, sama manusianya. Masa enggak paham dengan maksud ayat ini? Kok masih mengkotak-kotak miturut pandangan Allah manusia-manusia ini? Makanya Pak, saya ketika saat mendengarkan kastel-kastel orang yang mesti mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi, di samping ahli baitnya juga dzurriyyahnya, selain itu nggak bisa kecuali yang mengikuti dzurriyyahnya ini. Pret. Jikalau kau enggak ngikuti aku, kualat. Pret. Paham pret nih? Terus nek wis kebongkar ini akhirnya ya apa? Prete nanti. Ternyata ada tendensi maksud tujuan lain yang selama ini kita tidak mengerti. Ya sudah. Tapi kula cuman ngejoki unen-unene wong Jawa. Dulu ya, becik ketitik Allah ketara. Tutupono rapet sing jenenge batang, mesti mambu. Suatu saat mambu. Ya sudah. Pun. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Yang tahu takwilan ayat mutasabihat itu cuman Allah. Secara syariat, mana ayat mutasabihat? Ayat-ayat yang bersifatkan ya seperti ini, alif lam mim, alif lam ra, ha mim ain sin qaf, yasin shad qaf, ya. Padahal kalau ditarik dari sisi hukum hakikat seluruhnya, ayat-ayat dohir baik tertulis maupun tercipta alam ini di dalamnya mengandung mutasabihat, yaiku sing tak sebut Al-Qur'anul Qadim. Wahyu kang minulya, tanpa ditulis tapi iso diwaca. Nah iki wis bingung nek kalimat ngeten, ora ene tulisane kok iso diwaca. Bukan nganggo panca indra dohir iki, bukan dulur. Oleh maca bukan nganggo lesan dohir iki ora. Olehnya kanggo melihat bukan panca dohir mata, bukan. Untuk mendengar tidak dengan panca dohir telinga, ini bukan. Ternyata ruhaniyah. Kita bahas ilmu dulu, habis itu bahas tentang ruhaniyah atau kolbun, hati. Karena kesempurnaan ilmu dan kesempurnaan manusia itu ada di mana? Itu nanti jawabannya di dalam kesimpulan. Kita bahas ilmu dulu. Kalau toh yang tahu takwilan maksud makna tulisan
ayat mutasyabihat Al-Qur'anul Qadim iku Allah syarat mutlak jenengan ini wajib kefanaan wujud selain Allah. Wis. Lah, untuk bisa masuk di zona kefanaan tersebut, kefanaan wujud selain Allah, termasuk kefanaan kehendak makhluk, termasuk kudrat kekuatan makhluk, ilmu pengetahuan ilmu yang tadi kita akui, kita yang berilmu, kita yang paham, hayat termasuk hidup yang kita merasa hidup sebab dihidupi, sama mendengar, kita merasa asalnya bisa mendengar sesuatu, basor melihat, kita juga merasa makhluk bisa melihat, kalam berucap, kita yang tadinya merasa dalam hati kita yang bisa berucap, iku harus idfin mendemo siro wujudaka ing seluruh rasa keakuan makhluk yang melakukan tadi fi ardil humuli, di dalam bumi kefanaan. Lah, untuk bisa melakukan hal seperti ini, maka Anda harus lepas dari belenggunya hawa nafsu. Inilah ilmu-ilmu yang setiap saat dan waktu disampaikan Allah. Walaupun lewat YouTube, sah hukumnya Anda untuk belajar nyadong ilmu kaweruh, nanti yang memahamkan itu Allah sendiri. Saya tidak boleh ngilokno dedel awakmu itu, gak paham, salah Pak. Bahasa manusiawi saya adalah illa mubasyiron wa nadhiron, hanya menyampaikan kasih kabar baik aja. Urusan yang memahamkan itu adalah Allah di dalam diri kita masing-masing. Makanya nggak boleh guru itu ngomong nang murid, otakmu lu kok deledengkul lah. Nggak boleh Pak, nggak boleh. Sebab ini pemahaman tidak di akal tapi di hati, dan ini bersamaan dengan hidayah. Nggak coro yo opo klason nek gak disertai Allah hidayah dalam hati kita, ora oleh opo-opo. Jelas nggih? Yang jelas, semua apa keputusan itu Allah. Yang Allah wujudnya ada di dalam setiap diri kita. Ilmu berarti kesempurnaan ilmu itu tidak cukup jasmani, akan tetapi harus juga rohani. Mengapa Allah bekali rohani dengan ilmu dino tauhid? Lah inilah supaya jenengan ini estu bisa keluar dari belenggunya nafsu. La ikraha fiddin, nggak ada paksaan bagi siapapun tentang ajaran ilmu ruhaniyah ini, nggak ada paksaan. Tapi tetap Allah gelar Al-Qur'anul Qadim ini baik
di dohir tulisan Al-Quranul Karim, wahyu Allah yang tertulis dan juga wahyu Allah yang tercipta. Di situ ada ayat yang tersirat yang disebut sebagai Al-Quranul Qadim, yang isinya Al-Quranul Qadim petunjuk-petunjuk tentang daqaiqul asrar, lembut-lembutnya ilmu rahasianya wujudnya Allah. Intine ilmu yang untuk mengarahkan rohaniyah kita bisa mengesahkan Tuhan, bisa bertemu wujudnya Tuhan. Ngoten niki. Ilmu sudah jenengan terima, lalu jenengan amalkan berupa kholwat. Isinya kholwat yakfur bittauhid wa yu'min billah. Lepas tinggalkan rantai nafsu untuk bisa menghadap dan bertemu Allah. Laksana gini, dari rumah tadi saya bisa nyampe di Perning ini, rantai yang mengikat saya di tembok harus saya lepas. Kalau enggak, sampai besok nggak bisa sampai sini Pak, saya nggak bisa. Kita mau ke Jakarta, naik apapun monggo, sudah pesen tiket, semuanya akomodasi perjalanan sudah, tapi nggak mau. Jenengan iki rantai yang mengikat di rumah dicagak itu dilepas, nggak mau. Logika ngomong nggak bisa nyampe di Jakarta. Ruhaniah kita Pak dirantai oleh nafsu. Apa rantainya nafsu? Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah. Iki cari nafsu iblis ngomong ngeten. Ku bikin indah dan kekal semua apa yang berkenaan dengan kesenangan kehidupan dunia. Insya Allah Pak. Lah ini memang fakta. Jangan dikira maksud kehidupan kesenangan dunia itu berupa materi aja. Enggak. Uang banyak, rumah mewah, mobil mewah, pabrik syarat-arat, banyak istri, suami cantik-cantik, ganteng-ganteng, anak juga begitu. Bukan itu aja, iki materi. Yang non materi, jenengan iki punya status sebagai ulama, sebagai kiai, sebagai ustadz, sebagai tokoh agama, tokoh masyarakat, mesti dipuja masyarakat, dan kita suka terbuai dengan itu. Itulah dunia non materi. Rantai itu Pak. Apakah rantai secara fisik harus dilepas? Ya enggak, tidak harus. Rantai yang wajib dilepas ini secara rohani. Bentuknya mana? Dalam hati kita muncul rasa keyakinan kalau kita yang punya status, kalau kita yang kaya, kalau kita yang berjabat, kalau kita yang punya ini, punya itu, bisa ini, bisa itu, munculnya rasa keakuan diri sebagai makhluk. Inilah rantainya nafsu. Ini harus kita lepas. Kalau enggak, jangan harap untuk bisa kesempurnaan manusia. Wa inna ilaihi rajiun.
bisa kembali kepada Allah. Nabi Adam Pak, gara-gara bisa kembali dan diampuni Allah, kerahmatnya, ketuhannya, bahasa syariat kembali ke surga karena hanya alasan fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatim fataba alaih. Apa? Nabi Adam itu gelem nrimo kalimat. Isinya kalimat adalah Al-Qur'anul Qadim. Daqaiqul asrar, lembut-lembuti ilmu ketuhanan. Beliau terima, akhirnya paham, dia amalkan, baru bisa kembali. Fatalaqqa mongko gelem nrimo sapa Adamu Nabi Adam bi kalimatin kelawan piro-piro kalimat. Kalau bahasa jenengan ya inilah dinut tauhid wis. Ketika hati seseorang sudah mengwelcome, mengimani kebenaran di dalam dinut tauhid dan dia amalkan fayat tabi'una ahsanahu, bentuk khalwat, maka Nabi Adam fataba mongkon rimo tobati sopo Allah alaihi yang atasi Adam, kesalahane Adam. Fataba mongkon rimo tobat sopo Allah alaihi ing atasi piro-piro kesalahane Nabi Adam. Iki tobatan nasuhan. Untuk bisa lepas rasa pengakuan diri kita sebagai makhluk, wujudnya makhluk hanya dengan khalwat, wis titik. Di dalam khalwat sistem dzikir sirul asrar. Definisi khalwat kan tinggalkan selain pengakuan, tinggalkan selain iman di dalam hati selain Allah, wa yu'min billah, dan menyongsong datangnya iman Allah. Tinggalkan rasa keakuan diri sebagai makhluk yang wujud, yang bisa ini bisa itu, punya ini punya itu, tinggalkan. Habis itu kau akan menemukan kebenaran. Rasa kang sejati, sejati ini rasa yaiku innani anallah, sesungguhnya aku iki Allah. Ya hidup tadi Pak dalam diri jenengan. Abot nggih? Mboten. Nek purun ngelampai memang awalnya nggih abot Pak. Tapi saya suwe lama kelamaan berat itu tadi menjadi ringan. Orang kalau dasare telaten buka rantai tinggal titik, wong rantai ini mbundeli ya Pak. Mboten hanya keluar gini tok, mbundeli. Sampai telaten, sabar, ketemu nanti. Inilah laksana Anda mencari jarum di tengah-tengah rendeng apa yo? Juram apa? Jerami, bukan gurami ya, jerami. Tapi ono carane sing gampang Pak. Sampai nek kelem, nek purun. Nek sampean madosi sitok, nggih nek sampean telaten gak apa-apa. Nek sampean pingin cepet, wong gak punya dasar telaten, obongen jerami niki. Bareng ngono, nah tinggal awunya, abu kipas ono seret. Akhirnya nggih ketinggal jarumnya. Wong jarumnya ini ku anti bakar kok Pak. Anti bakar. Sampai nek kepingin nyoto wujude Allah dohir batin, ya bongen dunya iki. Wah, ngelugus ngaji ambek peno. Wis ngombe kopi ya ini. Wis. Lapa sara-sara.
nyantai mawon, gak usah jenengan mekeng lawang paham iku dasare sing mahamke nggih Gusti Allah. Yang penting ngaji dirungokke, wis urusane paham gak paham Gusti Allah. Sebab taklim muta'alim iku nek menurut kula wajib. Karena apa? Proses awal kebukae hati terkait dako ikul asrar, lembut-lembuti ilmune Allah tentang ruhani ada di situ. Makanya nyun sewu, bila saran saya didengarkan saudara-saudara mursid saya di thariqah, tolong jamaah jenengan ketika khususnya Solo bekalauna dengan tauhid yang muncul dari la ilaha illa anta dan wa ana. Tolong bongkar maksud tauhid itu supaya jamaah-jamaah kita ketika Solo itu betul-betul bisa membuka rantai tadi. Piye maksudnya ngobong dunya iku? Mbok dipikir ngobong mek geni ngeten iki. Mbok dipikir rantai padha mek rantai kapal itu bukan, Pak. Tadi kan sudah saya jelaskan. Dalam diri kita ada rasa keakuan makhluk. Ya inilah maksud Allah katakan summa rodadnahu asfala safilin. Karena situasi inilah kujatuhkan ruhaniyah manusia di dalam jurang yang serendah-rendahnya, bahkan lebih rendah daripada nafsu hewan. Dulu kan kita di dalam syariat kan diterangkan gini, sopo sing dikuasai akal, kuasai akal. Nek akale menang, mongko derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Tapi kalau dikuasai nafsu, maka lebih rendah dari hayawan. Yang ngono tok. Tapi jeluntrunge sing ya apa gak dijelasno. Kene sebagai murid ya mantuk-mantuk tok. Ngaten. Wis lokno maneh wong rokokan. Tak apa-apa. Hak panjenengan. Haram rokokan. Apalagi di majelis ngaji. Ngapunten, beda pandangan tak ngoten iku to ya. Kalau aku mau bukaan tentang ilmu syariah di fikih, mana tempat yang enggak boleh dibuat bicara tentang selain Allah, munajat. Itu tempat min asrafil majalis. Apa asrafil majalis? Tempat yang dibuat iktikaf. Berarti selain tempat yang tidak digunakan, artinya selain tempat yang tidak digunakan iktikaf, gak popo sampean dahar, ngunjuk, rekokan, rapopo, bicara dunya, rapopo. Nek ngomong bab ilmu syariah ya. Kecuali tempat iktikaf. Iktikaf itu di mana, Pak? Ternyata di masjid. Boleh musola diiktikafkan boleh, tapi gak boleh dibuat Jumatan sebagai makola, sebagai apa jenenge? Kil. Kecuali masjid iku mau masih dalam rehab terus dipindah ini musola Jumatane rapopo. Wis apa nek pinter-pinteran ilmu syariah tegang madhab iki boleh, madhab itu enggak boleh, madhab ini wis geser ora tau ana rukune, enggak iso rukun. Umat Islam sepanjang sejarah enggak bisa Pak rukun. Bersatu ya enggak bisa.
selama dirinya tidak memahami, membekali ruhaniyah dengan tauhid. Seru wae. Si A mesti ngelokno si B karena tidak sama madhab. Si B juga begitu. Sing bener ya aku. Si A itu salah. Pak, sampai kapan ngeten iki kok ngaku-ngaku bener kabeh? Sing duwe bener iku mung Allah. Yang berhak untuk mengatakan itu sesat, itu tidak, itu Allah. Patung kok iso ngomongke? Ora iso. Iki nek paham. Mboten apa-apa, jenengan punya hak. Gak oleh rokokan. Tambah tak jarak nang aku. Cek gelem mikir. Hatinya cek gelem tafakur, cek gak akal mawon. Jelas, tolong yang madhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali gak usah saling mengklaim bener nyalahno yang lain, jangan. Iku kok malah ndadekno atimu iku hasud, amaroh, muring-muring, akhirnya tengkar, ujung-ujungnya perang. Wis, iku wis mesti wis. Ayo dingen-ngen lah sing rada jembar. Semua kita makhluk iku iso apa? Hadis ya wis digenahno dengan sahih, la haula wala quwata illa billah. Quran ya wis dijelasno dengan benar. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Apa sing muncul sangka seluruh makhluk iku ya sumbere sangka urip sangka Gusti Allah. Lah kok mekengkeng ae terus. Ya wis ra apa-apa iku memang kelasmu, monggo kersa. Nek pancen durung iso mbahas kelas di atas kelasmu, ya wis dadi arek TK terus sampak jenggoten putih monggo. Ya wis salatmu depen makhluk surga, depen makhluk pahala, silakan itu hakmu. Uniku muring-muring Pak. Kang ojo kangen cocot. Aku mlebu neraka tak rasakno dhewe. Lah lha apa kuwi kakek cocot? Oh, ngoten. Akhire kula jawab wis ngene wae. Nek pancen kuwi ra kene dikandani, monggo iku hakmu. Tapi yang ngono, tolong sekali lagi tolong. Kau punya hak di dalam kelas am, silahkan lakukan. Tapi yo aja sampai ureh-ureh apa sing ana nek nggone kacamata khos. Yes babano. Ayo jalan bareng-bareng, gak lali yang kok nek wis bar kita biasa nang sawah yang balik nang sawah. Sing biasa kita nang kantor ya nang kantor, nang pasar ya nang pasar. Apa sih manfaate? Tukaran koyok ngono kuwi malah ndadekno ati panas. Turu yo gak iso nyenyak, mikir-mikir. Bon. Sekarang kita bagaimana caranya lepas tentang belitan, lilitan, rantainya nafsu. Cuman satu Pak, mudah saja. Jenengan iki sejak kecil itu wis melu torikoi Kanjeng Nabi. Wis melu. Torikoh yang dilakukan Kanjeng Nabi langsung sampai niki gak katik niru-niru terhadap yang lainnya. Mana? Sholat
zakat, poso, haji, maca Quran dan lain sebagainya. Ada dua kelompok thariqah, ibadah murni dan tidak murni. Di dalamnya berbagai macam jeneng ibadah murni, mulai sholat, zakat, poso, haji, apa yang miturut pandangan manusia baik, nyun sewu, ibadah murni ikut thariqah. Nama-nama itu namanya thariqah. Syariate wis, sekarang hakikate harus sampean datangkan tujuan. Lah tujuan ini harus dibekali dengan ilmu, dan ilmunya hanya satu, namanya dinut tauhid. Ilmu untuk mengesahkan terhadap Allah. Tinggal jenengan melaksanakan ngobong dunyo saisine, ngobong keakuan di dalam ibadah murni dan tidak murni, monggo silakan. Artine temuilah Gusti Allah baik di dalam ibadah murni dan atau tidak murni dalam satu hari satu malam 24 jam. Mana yang mudah hatimu munajat pada Allah. Sing penting jenengan ada kunci dan memahami bagaimana caranya melepaskan keakuan makhluk yang wujud dalam hati. Yakfur bit taghut wa yu'min billah, dan atau dalam ayat lain anibudullaha wastanibut taghut, ninggalno wujud sakliyane Allah dan menghadap terhadap wujud kang sejati, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu lewat dzikir sirul asr. Monggo jalakno iku carane. Inilah nanti akan sampailah kesempurnaan manusia. Dalam ayat Allah katakan wa inna ilaihi rajiun. Inilah husnul khotimah. Udah. Dan ini juga diteladankan Rasulullah langsung. Buka dalam surat Al-Ahzab 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Isine uswatun hasanah, percontohan beliau yang bagus terhadap umat. Liman kana yarjullah. Hati harus ada sinyal keinginan bertemu Allah. Lah, kebanyakan orang itu hati ini seneng, suka kemewahan dunya. Wis, ini ndak yarjullah, ketemu Allah. Makanya orang yang di dalam hatinya ada keinginan bertemu Allah, itu hanya orang yang Allah pilih. Orang yang Allah pilih minhumul mukhlasin adalah orang-orang yang seperti Nabi Adam tadi, mau menerima kalimat jenengan ini diterangkan yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Az-Zumar 18. Mereka lah yang sudah mendengarkan wahyu Allah Al-Qur'anul Qadim ini, yang bersumber dari di dalamnya Al-Qur'anul Karim, wahyu yang tertulis, atau yang bersumber dari wahyu Allah yang tercipta di dalamnya itu. Iki sing ngajari jenengan ya mung Gusti Allah. Nek sampean sik ndelok makhluk ora tembus. Masalah ayatnya mengatakan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Yang tahu takwilane ayat mutasabihat, maknane maksudnya cuman Allah. Nek sampean sik berkeyakinan guru sampean makhluk, mboten tembus. Imani masalahnya nanti mesti pada makhluk. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Dengan percontohan itulah
dari Kanjeng Rasul supaya hati ada keinginan bronto bertemu Allah, sehingga ada rasa rindu ingin berjumpa, maka berikutnya wal yaumal akhirata, Anda akan bisa masuk alam akhirat di dunia ini. Wis, gak usah ngenteni suk nek bar bongko. Di dunia ini. Itulah alam yang dikawiti, diawali alam fana, kefanaan keakuan makhluk. Baru muncullah alam musyahadah yang dikatakan alam persaksian yang benar, alam pertemuan itu. Wadakaro tetep jalani dikira Allah ing Gusti Allah kathiron kur kang akeh. Limangkana yarjullaha wal yaumal akhirah wal yaumal akhirata, lalu apa? Wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Al-Ahzab 21. Udah, inilah berarti kita gak mamang lagi. Apa yang mau kita lakukan kholwat itu sama dengan apa yang pernah Rasulullah lakukan. Wis. Nek ati sampean iku sibuk berzikir untuk menebus rasa rindu bertemu Allah, maka disitulah yang disebut sebagai proses pensucian diri. Proses pelepasan diri dari belenggunya nafsu. Baru ini akan bisa dikatakan sebagai hamba yang dipilih. Inilah yang dimaksud dalam surat Yunus ayat 6263, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Wali-waline Allah. Barulah inilah yang disebut oleh Allah di dalam surah Ali Imran ayat 31, yuhibbukumullah. Kekasih Allah disebut Habib. Makanya jenengan aja gampang-gampang nyeluk wong Habib jikalau kesempurnaan manusia belum tercapai. Jangan Pak, estu jangan. Walaupun apakah itu betul-betul duriyahnya Rasul atau bukan, yang bukan ngaku-ngaku, nggak boleh kita menyebut Habib, nggak boleh, karena status Habib itu dari Allah ke hamba, bukan dari hamba ke hamba. Apa mungkin kopral sewu ya terus membaiat atau melantik jenengan satu jenderal? Sah enggak sah. Masyarakat sak donya Pak kok mendaulat si Habib gak sah. Gak sah. Sing sah iku Allah sendiri yang menyematkan status itu pada hamba yang dikehendaki. Jenderal siji walaupun jenengan iki kopral 3.000 sah. Jikalau yang melantik iku jenderal walaupun satu jenderal. Secara legalitas loh ya. Tapi sampai gak paham di framing, wis gak usah tes DNA, wis gak usah ngene-ngene, uri-uri nasab. Nek masyarakat mengatakan itu duriyah Rasul, ya wis akonono iku bener. Gak iso Pak. Ya wis padha mek iku mau lho.
Ono jenderal siji dilantik kopral 1000, secara legalitas tidak sah, boten sah. Mestinya yang memberikan, yang melantik itu pangkat lebih dhuwur, lebih tinggi daripada yang dilantik. Sah cair boten. Yuhibbukumullah, lan dadekake kekasih kum ing sira kabeh sapa Allah Gusti Allah, wa yaghfir lakum, lan ngapura sapa Allah kum ing sira kabeh dzunubakum ing pira-pira kesalahan dosa, baik secara jasmani luwih-luwih secara rohani, karena jenengan sudah dititik taubatan nasuha. Dititik jenengan iki tidak mau lagi menyembah selain Allah. Yang kumaksud Allah adalah ilahun wahid, Tuhan yang Maha Esa. Pun barulah niki sempurna. Jenengan gak usah ragu, gak usah khawatir tentang masalah pertemuan itu. Sebab Allah sampun janji terhadap hambanya dalam surah Al-Ankabut ayat 5. Barang siapa yang dalam hati ada keinginan bertemu Allah, fa inna ajalallah la'at, mongko sesungguhnya Allah wis berjanji menentukan waktu pertemuan tersebut. Sing penting jenengan rasa rindu itu laksanakan terus dengan bentuk zikron kathiron, perbanyak olehnya kuwi eling. Sing tak maksud eling, ning ati ono kesadaran bahwasanya bukan kita yang wujud, bukan kita yang bisa ini bisa itu, punya ini punya itu, tapi kesadaran bahwasanya karena ahad di dalam diri jenengan gesang itulah yang segala-galanya. Oke, inilah pemahaman tuntas mulai 0 sampai akhir, ya, sampai awal sampai akhir terkait ilmu dan kesempurnaan manusia. Ilmu di sini menjelaskan ilmu tentang jasmani dan rohani, syariat dan hakikat. Kesempurnaan yang dimaksud manusia itu adalah bertemu Tuhannya. Wa inna ilahi raji'un. Inna lillahi sudah, sekarang kita wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahinya kan dari ini, Pak. Allah. Nur Muhammad, Ruh, terus Insanul Kamil. Allah medun Nur Muhammad, medun Ruh, medun Insanul Kamil. Maksudnya jasad dan ruh. Insanul Kamil. Iki innalillahi. Sistem innalillahi. Lah, sistem wa inna ilaihi raji'un. Wa inna ilaihi raji'un. Itu yang bagaimana? Ini harus ke sini. Ini tadi ke sini. Sistem niki. Apa? Fanakno semua bongen jeneng-jeneng iki kabeh. Dengan cara berkholwatlah melalui dzikir sirul asro sampai fana'ud dzikri. Pon. Simpel nggih? Supimpel. Cara wong Jawa biyen niku ngene. Wis salat dhaim untuk mencapai kesadaran penuh kalau dirimu makhluk itu tidak ada. Hadits Qudsi mengatakan man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu.
Barang siapa kenal dirinya itu siapa, maka betul-betul dikatakan dia kenal Tuhannya. Dirinya siapa? Bukan siapa. Diri kita makhluk tidak ada. Baru akan nyata Tuhannya. Eko mau sampean golek ono jarum di tengah-tengah jerami. Kepingin cepet bongen. Wis sak gadangan iku bongen. Dunya selain Allah itu fanakan. Bapak Ibu hadirin, kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilakan.